Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah sebagai mahasiswi STIM Lasaran Jaya Makassar dari Reguler B 2021. Ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai beberapa materi manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat manajemen SDM selama 15 menit ke depan. Baik, kita mulai dari materi yang pertama yang berjudul Gambaran Umum Tenaga Kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mengerjakan sesuatu dan juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Sistem upah di Indonesia ada dua golongan, yaitu satu sistem upah menurut waktu yang mendasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Dua, sistem upah bagi hasil. Contohnya yaitu digunakan dalam penggarapan lahan pertanian, di mana pemilik lahan dan penggarapan lahan membagi hasil pertaniannya dengan presentasi tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya materi kedua yang berjudul MSDM berbasis kompetensi sebagai strategi membangun organisasi kompetitif. Manajemen sumber daya manusia atau bisa juga disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Pentingnya peran SDM dalam perusahaan untuk merespon perkembangan lingkungan bisnis dan terjadi menyebabkan perusahaan harus menaruh perhatian terhadap pentingnya program pengelolaan SDM untuk meningkatkan kualitas SDM agar perusahaan dapat memenangkan persaingan dalam lingkungan bisnisnya. SDM tercapai jika SDM memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun kapabilitas yang tinggi. Baik, selanjutnya materi ketiga yang berjudul konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian, balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20 manusia dipandang dengan barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan. Karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Adapun juga manajemen sumber daya manusia pesaing harus punya. Yang pertama strategi organisasi, dan yang kedua tugas atau job description. Yang ketiga seleksi harus dilalui, dan keempat reward, dan kelima informasi sistem. Selanjutnya materi keempat yang berjudul manajemen sumber daya manusia pada organisasi global. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara tradisional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Adapun juga jenis-jenis organisasi global. Yang pertama, beroperasi di seluruh dunia impor dan ekspor. Contohnya, menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Dan yang kedua, perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Dan yang ketiga, operasi global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi global. Yang pertama ada budaya, dan yang kedua pendidikan, yang ketiga sistem ekonomi, dan yang keempat sistem politik. Peran globalisasi terhadap MSDM telah mengalami perubahan sejalan dengan
munculnya berbagai perkembangan. Selanjutnya, materi kelima yang berjudul Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Pentingnya MSDM strategik bertujuan untuk mewujudkan strategi dan kebijakan organisasi melalui pengembangan program dan prosedur yang dimiliki organisasi. Evaluasi MSDM strategik bertujuan untuk mengawasi strategi SDM yang ada. Manajemen strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi ke depan agar menerapkan strategi dengan baik. Harus dirancang struktur organisasi dan pembagian tugas antar unit kerja untuk mengejar strategi perusahaan. Perumusan strategi suatu perusahaan merupakan proses dalam manajemen strategis meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Dan yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Selanjutnya, materi ke-6 yang berjudul merumuskan dan menerapkan strategi SDM. Strategi SDM adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi dan kenyataannya bahwa sumber daya manusia mencapai pusat perhatian pimpinan organisasi untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia unggul organisasi. Penerapan manajemen sumber daya manusia memiliki makna yang beragam untuk setiap sumber daya manusia dan setiap organisasi. Hal ini disebabkan karakteristik masing-masing organisasi berbeda dan sangat bervariasi. Akibatnya, setiap sumber daya manusia dapat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dari berbagai dimensi dan kepentingan. MSDM strategi perlu memahami sumber daya manusia menentukan berhasil atau gagalnya suatu organisasi karena semua keputusan berkaitan dengan keuangan, pemasaran, operasional, dan teknologi dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, materi ke-6 yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau bisa disingkat SISDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau bisa disingkat SISDM merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya manusia atau sumber daya atau bisa dikatakan sumber daya perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia SISDM digunakan untuk menyiapkan statistik sumber daya manusia dan menganalisis keluarnya tenaga kerja, karyawan atau inefisiensi sumber daya agar proses kebutuhan dan suplai dapat dibuat dan diperbandingkan dilakukan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang sesungguhnya. Setiap perusahaan yang memenuhi berstandar kelayakan perusahaan harus membutuhkan yang namanya sistem informasi sumber daya manusia atau bisa disingkat SISDM agar sistem SDM perusahaan tersebut tertata dengan baik tanpa mengalami kesulitan dalam hal SDM di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi ke-8, membuat strategi untuk manajemen budaya. Suatu organisasi, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan, pasti memiliki budaya organisasi yang menjadi keunikan dan pembeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi ini sekaligus yang akan mampu memberikan pengaruh terhadap keberhasilannya dalam mencapai tujuannya. Demikian juga sebaliknya, akan sulit sebuah organisasi mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut tidak berhasil membangun budaya organisasi yang baik. Dengan kata lain, apabila sebuah organisasi menginginkan tingkat ketercapaian
atas tujuan yang telah ditetapkan dalam tingkat yang tinggi, maka organisasi tersebut harus mampu membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Suatu budaya organisasi mempunyai peran penting dalam perusahaan karena mempunyai sejumlah fungsi dan organisasi dalam organisasi, yaitu budaya menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dalam organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas sebagai anggota perusahaan. Budaya memudahkan tercapainya komitmen yang lebih luas terhadap kepentingan bersama daripada kepentingan individual dan budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Selanjutnya materi ke-9 yang berjudul Strategi Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa lebih sukses dengan cara yang juga lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Davidson dalam bukunya mengatakan bahwa terjadinya perbedaan budaya pada suatu organisasi akan mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan secara tepat. Perusahaan bisa memilih salah satu dari 4 pendekatan manajemen perubahan, yaitu pendekatan rasional empiris, pendekatan normatif redukatif, pendekatan kekuasaan koersif, dan pendekatan lingkungan adaptif. Selanjutnya materi ke-10 yang berjudul Strategi Manajemen Kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Manajemen kinerja didefinisikan oleh Bachal 1990 sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan. Jadi, kesimpulan dari manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Selanjutnya, materi ke-11 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang Unggul. Pada dasarnya, SDM unggul adalah sumber daya yang paling diandalkan. Bisa melakukan hal apapun yang memiliki nilai lebih daripada orang lain lakukan. Mampu bersaing dan memiliki skill yang kebanyakan orang lain tidak miliki dan dilandasi oleh sifat dan karakter yang dipuji. Untuk mencapai keunggulan sumber daya manusia itu sendiri terbagi menjadi 2 konsep yang dimana dari kedua konsep itu sendiri memiliki cara masing-masing untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Konsep yang pertama adalah konsep internal atau dari dalam, yaitu pada diri sendiri. Langkah awal untuk menjadi SDM yang unggul adalah dimulai dari diri Anda sendiri. Seperti belajar, A. Analisis, C. Cermati, O. Obrolin, T. Dan terapkan. Adapun konsep selanjutnya adalah konsep eksternal atau dari luar perusahaan yang dipaparkan oleh Porter 2009. Esensi strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan SDM meliputi 3, yakni inovasi, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya. Selanjutnya materi ke-12
yang berjudul Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning disingkat PSDM merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau bisa disingkat PSDM diproses oleh perencanaan planner dan hasilnya menjadi rencana plan. Adapun juga tujuan perencanaan sumber daya manusia atau bisa disingkat PSDM. Yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Dan yang kedua, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Dan yang keempat, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Dan yang kelima, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk minimalisasikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat tercapai. Materi ke-13 yang berjudul Pentingnya Perencanaan Karir. Salah satu kunci sukses dalam berkarir adalah perencanaan yang matang. Perencanaan tidak hanya dibuat sekali, tetapi harus dilakukan berulang. Seperti halnya pemeriksaan kesehatan, karir pun butuh dicek secara berkala. Apabila jika pekerjaan yang Anda jalani tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai dengan bakat dan minat, segera berpikir untuk menata ulang karir. Tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. Perencanaan karir bukanlah suatu proses yang sulit ataupun menjadi beban bahkan sekalipun. Atau sebaliknya, hendaknya ini dilihat sebagai proses yang diberikan atau memberikan makna kepada perjalanan karir Anda. Proses ini akan membantu Anda mencapai tujuan karir. Perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Terdapat beberapa tahap dalam perencanaan karir. Tahap-tahap perencanaan karir berbeda-beda sesuai dengan ilmuwan yang mengemukakan. Perencanaan karir juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tahap kehidupan karir, dasar karir, dan jalur karir. Perencanaan karir dapat dipusatkan pada individu dan organisasi yang diantara keduanya tidaklah sama. Perencanaan karir memiliki beberapa manfaat seperti menurunkan tingkat perputaran karyawan turnover, mendorong pertumbuhan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, materinya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang Unggul. Salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi atau instansi. SDM atau bisa juga dikatakan sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Adapun permasalahan sumber daya manusia, pendidikan dan sertifikasi terhadap para tenaga kerja sangat dibutuhkan. Tetapi pada kenyataannya jumlah tenaga kerja yang berpendidikan dan bersertifikat sangat minim. Misalkan jumlah tenaga kerja lulusan universitas, akademi, dan SMK hanya 42,24%. Sedangkan lulusan SD, SMP, dan SMA sebanyak 57,76%. Mengapa bisa demikian? Karena jumlah universitas dan lembaga vokasi masih belum merata di seluruh Indonesia dan hanya terfokus di kota-kota besar saja. Kita sudah berada di era revolusi industri 4.0, yang berarti bahwa kita sudah memasuki era yang di mana perkembangan teknologi berkembang dengan begitu pesat. Hampir semua aspek telah menggunakan teknologi yang membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Namun perlu diketahui bahwa dengan adanya teknologi canggih yang dapat membantu manusia melakukan pekerjaan, itu berarti bahwa pekerjaan yang bersifat rutin akan tergantikan dengan sendirinya oleh mesin dan dapat menyebabkan manusia harus kehilangan pekerjaannya, terlebih jika manusia itu sendiri tidak dapat mengoperasionalkan teknologi yang ada, maka tidak akan digunakan oleh suatu organisasi.
Dengan adanya teknologi seperti ini, manusia akan dilatih keterampilannya agar mereka bisa menghadapi dan menang dalam era ini.